Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ruhi qulubina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. بسم الله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat, taufik serta hidayatnya beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa kumpulkan kita yang insyaallah tergenang di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari awal tadi pagi dibacakan qasidah, burdah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sirah Maulidur Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan satu kali salawat kepada Rasulullah Allah ganti dengan 10 kebaikan. Sekarang berapa banyak salawat yang dibaca dan berapa orang yang baca salawat di tempat ini? Maka tidak diragukan lagi, la syak, mudah-mudahan kita tergenang di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, ma'asyiral ikhwan, kalau masih ingat minggu lalu ada saudari kita dari kalangan akhwat yang bertanya, sebelum kita mulai ini, ada dari kalangan akhwat kemarin yang bertanya tentang kenapa Al-Quran urutannya nggak sesuai turunnya. Kurang lebih pertanyaannya kayak gitu kemarin. Masih ada nggak akhwat yang bertanyanya? Hadir nggak hari ini? Yang bertanya kemarin ngerasa bertanya, kenapa Al-Quran urutannya nggak sesuai turunnya? Kan Al-Quran pertama kali turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kenapa yang pertama nggak surat Al-Alaq? Kenapa Al-Fatihah? Ya kan? Minggu kemarin ada pertanyaan kayak gitu kan? Melengkapi jawaban dari Habib Ridha. Alhamdulillah kemarin ada baca satu kitab, ma'asyiral ikhwan. Terus juga kemarin ada yang nanya tentang bagaimana kalau membawa tulisan Ismullah, nama-nama Allah Ta'ala atau nama Rasul tapi bil ajam, pakai tulisan Latin. Siapa kemarin yang bertanya? Ada tuh, belum kejawab sama Habib Ridho, kayaknya kelewat, Habib Ridho lupa. Ada juga kan? Nanti kita bahas setelah ini. Kenapa ayat Al-Quran tidak diturunkan atau diurutkannya tidak sesuai urutan turun dari langitnya? Kemarin ada baca kitab, nama kitabnya Al-Asrar fi Tartibil Quran. Nama kitabnya apa? Al-Asrar fi Tartibil Quran, karangan Al-Imam Suyuti. Itu kalau antum cari di PDF ada, di Google di PDF udah ada, karangan Al-Imam Suyuti. Memang Al-Imam Suyuti di dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ada perbedaan pendapat antar ulama tentang mengatakan siapa yang mengurutkan Al-Quran. Siapa sih yang ngurutin Al-Fatihah di pertama, Al-Baqarah kedua, Al-Imran ketiga, wahakadha sampai An-Nas terakhir. Siapa yang ngurutin, yang bikin urutannya siapa? Ikhtilaf para ulama. Ada sebagian ulama yang bilang yang mengurutkan urutan Al-Quran adalah tauqifi. Tauqifi itu udah dari Allahnya langsung. Memang Allah yang mengurutkannya, ya, melalui lisan Nabi Muhammad pastinya. Ya, memang dari Allah Ta'ala, ya, sifatnya tauqifi.
Ada juga yang bilang sebagian ulama itu ijtihadi sahabah. Itu ijtihadnya para sahabat yang menyusun Al-Quran, itu ijtihadnya para sahabat. Bukan dari Allah Ta'ala, bukan katanya, tapi dari ijtihadnya para sahabat. Qaul yang ketiga, pendapat yang ketiga, ada sebagian ulama yang bilang dari awal surat sampai pertengahan itu dari tauqifi, dari Allah Ta'ala. Cuman setelahnya ijtihadi, sahabat yang mengurutkan. Itu 3 pendapat ya, paham ya, dasarnya aja 3 pendapat. Tapi pendapat yang mu'tamadnya, pendapat yang paling kuatnya, urutan Al-Quran adalah tauqifi, datangnya dari Allah Ta'ala. Jadi bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, tapi memang dari Allah Ta'ala. Ini pendapat yang paling kuat, pendapat yang kita bersandar kepadanya, mu'tamad, pendapat paling banyak, tauqifi. Taib. Nah, kitab ini ma'asyiral ikhwan, uniknya, ini kitab Masya Allah, ajib. Nama kitabnya Al-Asrar fi Tartibil Quran, artinya rahasia di balik urutan Al-Quran. Jadi di balik urutan Al-Quran ada rahasia-rahasia. Jadi bukan hanya sekedar urutan aja, di balik urutannya itu ada rahasia. Kenapa Al-Fatihah dulu? Kenapa Al-Baqarah dulu, setelah Al-Fatihah, kemudian Al-Imran, wahakadha sampai An-Nas. Contoh kecil seperti di dalam surat Al-Fatihah. Kita baca setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamulah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya ayatnya dibalik, Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, bisa nggak? Bisa aja, nyambung aja artinya mah. Cuman kenapa diletakkan Iyyaka na'budu dulu baru Iyyaka nasta'in? Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Artinya di sini ada rahasia apa? Sebelum meminta pertolongan harus menghamba dulu kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau misalnya Allah turunkan pertolongan sebelum penghambaan, maka mayoritas orang gak bakal pernah menghamba kepada Allah Ta'ala. Kan kita manusia kadang-kadang ingat sama Allahnya kalau lagi butuh doang. Kadang-kadang kalau ingat sama Allahnya kalau kita lagi susah doang. Kalau lagi senang mah kadang-kadang kita lupa. Ya, dalam arti lupa tuh lalai gitu ya. Lalai, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diletakkan disuruh ibadah dulu, nanti Allah datangkan pertolongannya. Hakada. Ini kitab subhanallah ajib. Al-Asrar fi Tartibil Quran. Ya, jadi ada rahasia di balik urutan Al-Quran. Makanya Al-Imam Fakhrur Razi beliau katakan, ilmu yang tersirat tentang Al-Quran, ilmu yang tersirat jauh lebih banyak daripada ilmu yang tersurat. Ilmu yang enggak ketahuan di dalam Al-Quran itu lebih banyak daripada ilmu yang ketahuan. Kan ilmu dari Al-Quran ini banyak nih. Kita Masya Allah ilmunya malian. Semua ilmu ini, semua ilmu-ilmu yang kita pelajari rujukannya dari Al-Quran, kalamullah Ta'ala. Itu ilmu yang baru tercatat, dan itu sedikit dibandingkan ilmu yang enggak tercatat tentang Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, contoh terakhir. Contoh terakhir di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Baik, coba kita merenung, kira-kira seingat kita surat sebelum surat Al-Isra ada surat apa? Surat sebelum surat Al-Isra ada surat apa? Ada yang tahu? Surat kan setelahnya surat Al-Kahfi. Sebelum surat Al-Isra ada surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Baik. Di dalam surat An-Nahl ayat paling terakhir, 2 ayat terakhir di dalam surat An-Nahl Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Naon ayat nanti? Wasbir, kata Allah Ta'ala, wasbir wa ma sabruka illa
billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah katakan di dalam surat 2 ayat terakhir surat An-Nahl, Allah katakan wasbir, sabarlah wahai Muhammad. Ini Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan jadikan sabarmu semata-mata karena Allah Ta'ala. Wala tahzan alaihim, wahai Muhammad jangan sedih sama orang-orang kufar. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, jangan ngerasa sempit dengan apa yang mereka lakukan kepadamu. Sebab kita manusia hakikatnya kalau ada satu orang benci aja sama kita, merasakan dunia ini sempit, orang kemana kapanggih ya, padahal kalau kita baik-baik aja jarang ketemu, tapi kalau kita musuhan, kalau kita nggak baik-baik aja ketemu aja gitunya. Hakata seperti jodoh gitunya. Kapanggih we hayo. Allah katakan wahai Muhammad jangan kamu ngerasa sempit. Ini yang benci Nabi Muhammad bukan satu orang. Orang-orang kufar semuanya pada menghujat Rasulullah, menghina, mencaci maki, mengintimidasi, wahakata, gangguan demi gangguan. Kata Allah Ta'ala, sabar wahai Muhammad, jangan kamu ngerasa sempit, jangan sedih. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang bertakwa dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Ini 2 ayat terakhir di dalam surat An-Nahl. Setelah selesai surat An-Nahl dilanjut ke surat Al-Isra. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ini kan Isra wal Mi'raj adalah hadiah terbesar dari Allah Ta'ala kepada hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak pernah Allah kasih kepada siapapun. Ya, sekalinya Nabi Allah Yunus, bukan Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Ilyas, wa rafa'nahu makanan aliyya. Allah katakan Nabi Ilyas diangkat ke tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi yang dimaksud adalah langit keempat. Enggak ada hambanya Allah Ta'ala yang pernah diajak ke sampai langit ke-7, masuk ke surga, masuk ke ngelihat api neraka, ngelihat umat-umatnya yang sedang diazab, gambaran-gambaran, kemudian datang ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Ta'ala langsung, secara langsung tanpa melalui malaikat. Nggak ada yang pernah dikasih hadiah sebesar itu. Masuk ke dalam surga. Bukti Rasulullah masuk ke dalam surga ketika Isra wal Mi'raj. Rasulullah katakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, inni sami'tu daffan 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar langkah kakimu di dalam surga. Ini kan bukti kalau Rasulullah berarti masuk surga. Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Wah kata, intinya Isra wal Mi'raj ini adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya yang nggak pernah Allah kasih kepada siapapun. Itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini hadiah besar ini, Isra wal Mi'raj, Rasulullah dapatkan setelah apa? Setelah sabar, kalau kita faham. Berarti ada ikatan antara surat An-Nahl sama surat Al-Isra. Ada rahasia di balik urutan surat An-Nahl dulu baru surat Al-Isra. Wahakada. Jadi kenapa ayat Al-Quran tidak diurutkan sesuai awal turunnya? Karena di balik setiap urutan ada rahasia-rahasia yang belum banyak diketahui oleh orang-orang. Yang Allah menyimpan rahasia di balik urutan-urutan tersebut. Yang kita harus pelajari. Itu ana rekomendasiin kitabnya. Kitab Al-Asrar fi Tartibil Quran karangan Al-Imam Suyuti. Wah, kata. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana kalau kita masuk ke kamar mandi? Kan kemarin dilarang masuk pelajaran kita minggu lalu dilarang masuk ke WC atau masuk kamar mandi membawa tulisan yang tertuliskan lafaz Allah Ta'ala atau Rasulnya. Ya, makanya Rasulullah sebelum masuk kamar mandi melepaskan cincinnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau tulisannya Latin? Tulisannya pakai bahasa kita, ABCD gitu ya. Seperti lafaz A L L A H gitu, Allah, atau M U H A M M A D gitu, Muhammad gitu ya. Tulisannya Latin. Gimana? Boleh nggak? Atau seperti M U S A, Musa, I L C TV One itu mah. I L Y A S, Ilyas gitu. Menang tuh dibawa asup ke kamar mandi. Ma'asyiral ikhwan, yang dimaksud bukan tentang tulisannya tapi maknanya. Jadi mau pakai bahasa Jepang pun sekalian untuk keharti kurang tulisannya gitunya. Bahasa Turki lah, kan beda tuh abjadnya. Bahasa Cina lah, selagi maknanya tentang lafaz Allah Ta'ala atau lafaz-lafaz Asmaul Husna yang lainnya, atau tentang nama-nama Nabi, tetap nggak boleh dibawa masuk kamar mandi. Ya, sebab yang dimaksud adalah maknanya pengagungan kepada zatnya Allah Ta'ala dan nama-namanya. Yang nggak harus pakai bahasa Arab saja, pakai bahasa apapun.
Sebaliknya bahasa Arab boleh-boleh saja dibawa masuk ke kamar mandi kalau tulisannya bukan lafaz Allah Ta'ala atau Rasulnya. Seperti siga kamarinya tulisan alif, nun, dal, waw, mim, ya, indomie gitunya. Bisa teh bawa masuk kamar mandi nya menang-menang wae itu masalah gitunya. Kalau ngomongin masalah hukum, kalau pengen ngomongin tentang ta'zim ke bahasa Arab ya bagusnya mah enggak usah dipakai masuk kamar mandi gitunya. Kalau ngomongin tentang ta'zim, kalau ngomongin tentang hukum, tulisan bahasa Arab yang enggak mengandung lafaz Allah Ta'ala atau lafaz Rasulnya, maka boleh-boleh saja masuk ke kamar mandi. Ya, seperti naon? Tulisan fa, ro, sin, ya, ba, versib gitunya. Menang teh kamar mandinya teu naon. Tapi kan eta huruf hijaiyah Habib, nya ngomongkeun hukum teu naon gitunya. Tapi kalau sebaliknya, lafaz Allah Ta'ala atau Rasulnya lafaz Allah Ta'ala atau Rasulnya pakai bahasa Latin atau bahasa selain bahasa Arab, boleh nggak dibawa masuk kamar mandi? Ya nggak boleh ya, sebab mengandung lafaz Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dua pertanyaan yang kemarin melengkapi jawaban daripada Al-Habib Ridha bin Yahya. Nah, langsung aja kita masuk ke kitabnya untuk mempersingkat waktu, nggak bertele-tele. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 13. Nomor 13. Tentang an-nahyu anil bauli fi mustahimihi. An-nahyu anil bauli fi mustahimihi. Larangan buang kencing, larangan buang hajat, buang hajat kecil, larangan buang hajat kecil di tempat mandi. Artinya dulu nanti kita bahas. Gampangnya mustahim ini tempat mandi. Istahama yastahimu, istihaman itu artinya mandi. Mustahim isi makan dari istahama, berarti tempat mandi. Ismul makan, nama tempat dari istahama yastahimu, istihaman artinya mandi. Mustahim berarti tempat mandi. Hadis naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabula ar-rajula fi mustahimihi, rawahu Tirmidzi. Naha, Rasulullah melarang, an-nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabula ar-rajul, seseorang buang hajat kecil fi mustahimihi, di tempat mandi. Di tempat mandi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum fi mustahimihi thumma yagtasilu fi thumma yatawaddau fi fa inna amatal waswasa minhu, rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibn Hibban wa Ibn Sakan wa ghairihim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum, janganlah salah satu dari kalian buang hajat kecil, janganlah salah satu dari kalian buang hajat kecil fi mustahimihi, di tempat mandinya, thumma yagtasilu fi, yang kemudian dia mandi di situ, thumma yatawaddau fi, yang kemudian dia wudu di situ, fa inna amatal waswasa minhu, karena sesungguhnya umumnya rasa waswas berasal dari situ. Karena kebanyakan rasa waswas munculnya dari situ. Nah, artiin aja dulu, nanti kita bahas. Ulang. La yabulanna ahadukum, janganlah salah satu dari kalian buang hajat kecil fi mustahimihi, di tempat mandinya, thumma yagtasilu fi, yang kemudian dia mandi di situ, thumma yatawaddau fi, yang kemudian dia wudu di situ, fa inna amatal waswas, karena sumber waswas minhu, sumbernya dari situ, dari tempat itu. Naam. Baik, kita jelasin. Ala ma wafaqta lahu min al-khairat. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin. Ini tentang pembahasan larangan buang hajat kecil di tempat mandi. Ma'asyiral ikhwan, pertama-tama kita harus tahu dulu definisi tempat mandi itu apa. Nah, definisi tempat mandi itu apa? Seperti kemarin salah faham
kita kan menjelaskan buang hajat itu bagusnya duduk, nggak boleh berdiri. Maksud dari duduk, penjelasan duduk itu bukan berarti toilet yang duduk, bukan. Sebab zaman Rasulullah nggak ada toilet duduk. Rek nyieun gitu tanah liat. Pakarna baheula mah. Ya. Jadi yang dimaksud duduk itu lawan kata dari berdiri. Yang dimaksud ya tadi yang seperti minggu lalu dicontohkan. Gitu, yang natawakka 'alal yusra wa nunsibal yumna. Bersandar pada kiri dan meluruskan kaki kanan. Jadi definisi duduk ketika buang hajat itu bingung kan, seperti kemarin ada pertanyaan, Bib saya bingung, mau buang hajat antara yang jongkok apa yang duduk? Nu mana? Yang ada di zaman Rasulullah mah yang jongkok. Cuman yang jongkoknya seperti kemarin tuh, natawakka 'alal yusra wa nunsibal yumna, kecuali sepuh, udah sulit gitunya buat jongkok maka nggak apa-apa kalau kloset duduk gitunya. Sebenarnya nggak dilarang sih kloset duduk, cuman kalau kloset duduk ini lebih susah untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya. Jeng sama dan kalau misal toiletnya duduk itu lebih nyaman di kamar mandinya. Betah we ente. Sare we gitu. Ya, baru main HP depan baru calik gitu. Ai jongkok kan kalau kelamaan jongkok kan nggak enak, kram ya. Ya, kalau jongkok, dikasih jongkok itu biar nggak lama-lama, mungkinnya salah satu tujuannya di kamar mandi. Sebab nggak boleh lama-lama di kamar mandi, tempatnya syaitan. Wah kada, ya. Jadi yang dimaksud duduk itu bukan kloset duduk, bukan. Yang dimaksud duduk itu lawan kata dari berdirinya tadi, ya jongkok itu. Sebab jongkok bahasa Arabnya naon sih? Bahasa Arabnya jongkok. Jangan pernah ngadenge. Mungkin ada ya, mungkin ada, cuman wallahu a'lam. Teu ngeunaheun we lamun misalnya di kitab teh make bahasana jongkok kitu nya, nya julus teh maksudna teh jongkok kitu nya. Hakeda. Nah, di sini kita harus ngerti dulu tempat mandi itu apa? Tempat mandi itu apa? Tempat mandi ini bisa maknanya banyak. Komo zaman ayeuna mah. Tempat mandinya bisa kamar mandi, tempat mandi kan. Bisa balong. Balong kan batur kadang-kadang sok mandinya atau kolam renang gitu nya. Itu bisa dibilang mustahim, atau bisa apa sih namanya yang tempat yang mandi tiduran itu apa namanya? Jasuji non? Jacuzzi. Ngaranna teh non? Betruf non? Betruf. Habibna Nora. Baiklah. Moal matak dihisab nu kos kitu mah nya. Sabodo teuing lah, bodo amat. Eta pokoknya nama tempat mandi nu sare we gitu. Komo nu mandi nu kos kitu mah nya mang jam-jam. Bari berendam teh apanya? Wah kada. Taib. Nah, mustahim itu banyak maknanya. Bisa ke situ, bisa ke kamar mandi, kan kamar mandi bisa dipakai buat mandi juga. Bisa ke kolam. Nah, ini yang dimaksud yang mana? Yang larangan buang hajat di apa namanya di tempat mandi itu yang mana? Masuknya ke kamar mandi kah? Ke kolam kah? Atau ke bathtub tadi itu? Kan zaman sekarang ada bathtub. Ma'asyiral ikhwan, jelas. Kalau bathtub itu kan airnya mungkin nggak nyampe 2 kulah gitu ya. Dan kadang-kadang bathtub itu airnya nggak air murni, kadang-kadang dicampur pakai sabun langsung. Pernah nggak can mandi di bathtub? Ibarat mah jujur can pernah sih. Tapi kadang-kadang kan gitu ya, sok dicampur pakai, atau kadang-kadang pakai kembang, ya kan? Udah airnya udah tercampur, jadi bukan maul mutlak, dia masuknya bukan kategori maul mutlak. Ya, jadi kalau mandi di situ hati-hati dah. Eta airnya kadang-kadang tidak suci mensucikan. Anda nggak bilang tidak mensucikan, hati-hati kadang-kadang airnya tidak tidak suci mensucikan, hanya suci saja. Seperti sudah dicampur sabun atau dicampur bunga yang merubah wanginya, maka airnya bukan maul mutlak lagi, udah kecampur airnya. Ya. Nah, kalau kencing di situ kan itu air nggak menampung banyak ya. Berapa liter sih paling bathtub itu? Kan ukuran 2 kulah itu kalau nggak salah 217 liter. Ukuran 2 kulah. Ya, 2 kulah itu nggak bakal najis kalau dia nggak berubah. Kalau air di bawah 2 kulah, dia bakal najis sekalipun nggak berubah. Kalau dia kejatuhan najis, sekalipun nggak berubah, baik rasanya, warnanya, dan warnanya, baunya. Kalau 2 kulah mah
nggak bakal najis kalau 3 ini nggak berubah. Tapi kalau salah satu berubah tetap bakal jadi najis. Dan di bathtub itu sekalipun dia lebih dari 2 kula, dia kemasukan sabun dikit aja, cai ke asupan sabun, geus wangina geus beda. Berarti hukumnya udah bukan suci mensucikan lagi. Komo, bahasa kasar nama komo, lamun misalnya antum kiih didinya, bahasa Sunda namanya gitu. Komo lamun misalnya kita buang hajat di situ, jelas itu dilarang, jelas dilarang, karena bisa jadi airnya bakal jadi najis. Tong boro betap kolam renang oge nya, mana sih kolam renang nu ma'ruf di Ciawi Tali, antum mimiti asup bau cikiih mah badag eta teh pan leuwih ti 2 kula, 2 naon sih lain 200 liter deh eta mah geus 2000 liter meureun leuwih meureun nya eta ge nu sagede kitu bau komo di betap gitu nya. Jadi jelas kalau misalnya kencing dalam air, dalam seperti tempat mandinya seperti bathtub tadi, atau misalnya di kolam renang gitunya, nah itu dilarang. Kenapa? Karena yang kita mandi di situ, wudu di situ juga, nya kiih di dinya oge. Kan teu nyaho orang cai wudu na teh mun kiih tanya waliyadzubillah. Wa hakada. Makanya dilarang buang hajat di tempat mandi. Tempat mandinya tadi ya, imah kolam renang atau bathtub tadi. Nah, kalau di kamar mandi gimana? Kan kita mah sehari-hari buang hajat di situ. Ya? Kecuali lamun misalnya gawena nyupiran misalnya bisa di botol atau di mana gitu. Di mana we sakapu mamanehna sama sakarepna gitu nya. Bahasa Jawana itu sakarepmu gitu. Tapi kalau misalnya di rumah nih umuman kan kita buang hajat di kamar mandi, di tempat kita mandi. Nah, makanya bahkan sekarang orang-orang Jawa mereka memisahkan, ada tempat mandi khusus, ada tempat buang hajat. Ada rumah punya orang tuanya abah di Pekalongan, itu kamar mandinya dipisah ya, buat mandi beda, buat buang hajat beda, tapi sebelahan, cuman ada pembatas. Jadi lamun misalnya beres buang hajatnya udah bisa bersih istinja di situ, mau mandi harus keluar dulu pindah ke kamar mandi satunya. Jadi kalau mandi di situ. Tapi angger sakalipun antum geus buang hajat didinya, buang hajat besar, buang hajat kecil, anu ngaran mandi mah pasti paling terakhir naon? Buang hajat kecil ya. Buang hajat kecil deh gitu. Nah, kumaha tah? Lamun misalnya orang buang hajat di tempat mandi, di kamar mandi gitu gimana? Dilarang atau tidak? Baik. Ya kalau kita udah umuman maka perkaranya bisa jadi enggak dilarang. Ini sebab naha di sini bukan litahrim, bukan karena haram. Kecuali kalau menimbulkan najis ya. Ini kan hanya ditakutkan kata Rasulullah karena takut was-was. Nah, maka larangan di sini adalah larangan lil karohah, makruh saja. Sifatnya makruh. Nah, kapan buang hajat kecil jadi makruh? Pertama, kalau kita buang hajatnya berdiri. Kenapa saya bilang buang hajatnya berdiri makruh? Karena kalau buang berdiri kotorannya kemana-mana. Bisa jadi nanti pas kita wudhu percikan air keran tadi ke bawah, yang ternyata di situ masih ada air kencing ya, nyipret ke baju. Nah jadi weh naon ngaranna teh? Jadi weh baju nanti jadi najis gitu. Ya, bajunya takutnya jadi najis. Sebab Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah, istanzihu minal baul fa inna amat adzabal qabr minhu. Kata Rasulullah, istanzihu itu, kata Rasulullah, hati-hati jangan sampai air buang hajat kecil kalian kepercikan ke baju. Ya. Alla yusibakum al-baul fi thiyab. Jangan sampai percikan air kencing tadi ke baju. Baik pas lagi buang air kencingnya atau pas lagi nyiram. Kada eta mun nyiram ulah make nafsu. Ya. Jadi ada tutorialnya nyiram pas lagi buang hajat. Itu usahain nyiramnya dari belakang. Nyiramnya dari belakang. Ini nyiram tempat lantainya ya, nyiram lantainya. Tong to disiram, WC toilet umum kan kadang-kadang nggak disiram, tanya bau hanyir. Disiram, dibersihin. Istinyanya gimana? Dari belakang. Jadi si air tadi dari belakang. Jangan dari depan, karena kalau dari depan yang sisa afwan ya, anda ada detail sedikit sebab ini hukum. Mungkin dijelaskan, banyak yang salah paham, akhirnya salah. Maaf, ini rada detail. Kalau misalnya dari depan, nanti sisa-sisa yang nggak kena air siraman tadi masih nyisa kan. Kalau misalnya orang wudhu kacipretan, nah itu bahaya. Maka dari belakang nyiram si lantainya tadi dari belakang.
Ya, nyiramnya kapan? Jangan pas udah berdiri. Sebelum antum istinja atau setelah istinja langsung siram dari tukang. Ya, tapi jangan was-was. Cuma ember nyiram kencing doang satu ember. Wah, kada. Nyiramnya jangan pakai nafsu. Nyiram siga erek naplok semen teh gini. Kayak nafsunya. Wah, seru ya erek di siga tsunami gitu. Boom gitu. Kayak nafsu gitu ya. Ngentong, takutnya nanti kecipretan ke tembok akhirnya kena baju. Santai-santai aja, nggak usah pakai nafsu. Kalem itu rek mana gitu. Bahasa nama. Oh, hakada. Nah, Rasulullah bilang, hati-hati kata Rasulullah, istanzihu minal baul. Kalau kencing hati-hati, jangan sampai ceprikan air kencingnya tadi kena baju. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna amat adzabal qabr minhu. Karena kebanyakan orang diazab dikubur gara-gara itu kata Rasulullah. Gara-gara orang yang kencingnya nggak bersih, dan kalau misalnya cebok nggak bersih, nyiram air kencingnya nggak bersih, wudunya kecipretan air kencing tadi kena baju. Wah kada, kata Rasulullah, banyaknya orang dikubur diazab sebabnya karena itu. Kenapa? Karena kalau misalnya dari istinjanya aja udah nggak benar, baju udah najis tanpa kita sadari, ya, yu'addi ila talwithil badan wa thawb wa dzalika yaqdi ila butlanil ibadat. Maka hal itu akan menimbulkan najisnya badan dan najisnya baju, najisnya badan atau najisnya baju. Dan kalau misalnya baju udah najis tanpa kita sadari, yaqdi ila butlanil ibadat, maka ibadahnya nggak sah tanpa kita sadari. Jadi percuma sholat 5 waktu rajin getol ke masjid, barijeng istinjana teu bener, nyiramnya nggak becus. Dia nggak ngerasa ternyata di bajunya ada najasah. Sholat tuh kemana teh? Tenyahuan. Ya gudi ila butlanil ibadat, batal ibadahnya. Lah kudu hati-hati. Masyaallah ikhwan, hati-hati harus. Hati-hati itu was-was jangan. Was-was jangan. Berlebihan teh kumaha? Ieu geus suci cenanya. Siram deui, siram. Jangan. Kita igomatul asbab aja. Ya, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah aja, sesuai keyakinan kita. Orang yakin yang nggak suci gitu. Khalas sudah, nggak usah ragu. Syaitan kadang-kadang masuk, itu belah dinya tacan di banjur gitu. Tah belah dinya buang hajat kecilnya di sini, nyiramna belah ditu. Eta belah ditu tah tadi kieu ka ditu loncat. Was-was teh ngaranna teh nya. Jadi jangan was-was, jangan. Kalau hati-hati harus, was-was jangan. Naam. Jadi yang dimaksud dengan tempat mandi tadi imma kolam renang, imma bathtub tadinya. Nah, itu larangannya jelas. Kalau misalnya makruh kencing di dalamnya. Nah, kalau misalnya kencing di kamar mandi bisa enggak jadi makruh kalau kita hati-hati. Tapi kalau misalnya kita enggak hati-hati, nah ini hati-hati. Kalau kita enggak hati-hati itu hati-hati. Arti itu. Kalau kita tidak hati-hati maka harus hati-hati ente gitu. Mun ente tuh hati-hati, nya hati-hati ente gitu. Arti itu. Nah, jadi harus hati-hati, hati-hati karena banyak hati yang sakit hati karena kurang ma ente belah gitu. Jadi harus hati-hati. Fahimtum? Kahartostum? Lanjut apa entos? Kita baca dikit. 5 menit. 5 menit sampai jam 10 kurang 10, mahal jam 10 menit saya video datang jam 10 beres, jam 11 dahar. Taib, udah selesai ya. Sekarang nomor 14, al-istinja'u bishimal. Tentang istinja atau bersih-bersih atau maaf kata cebok pakai tangan kiri. Anjuran tentang cebok pakai tangan kiri. Ligaulihi alaihi salatu wasalam, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah, "Idza istataba ahadukum fala yustatabu bi yaminihi liyastanji bi shimalihi." Istataba itu kalau di kamus ma'ani artinya istabra'a minal ghadar. La haula wala quwwata illa billah. Istabra'a minal ghadar. Bahwa di Hadramut,
Kalau misalnya ada air tumpah sok dikikeun caina. Ngelihat orang ya, tapi wallahu alam mah aya dasar ilimna kade kitu sebarkeun si bid'ah lah segala macam. Katanya insyaallah rezeki nempel gitu bahasana. Yakin we husnudzon ka Allah taala. Sok burukeun erek mah. Wa hakada. Taib al-istinja'u bishimal. Hadis dari Rasulullah. Taib dari kamus al-ma'ani istataba itu artinya istabra'a minal gadar. Artinya ya bahasa orang nama cebok gitu. Istinja gitu ya. Idza istataba ahadukum jika kalian ingin jika kalian istinja fala yustatabu bi yamini, maka jangan pakai tangan kanan kata Rasulullah. Maka jangan pakai tangan kanan. Liyastanji bi shimali. Dan istinjalah pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Nah, jadi kalau misalnya bersih-bersih cebok jangan pakai tangan kanan. Bersih-bersihnya ya yang bersentuhan dengan kotorannya. Akhirnya nyadokna makang anggar pakai tangan kanan gitunya. Ini mah istinjanya, bersih-bersihnya jangan pakai tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan untuk kita muliakan. Karena Allah muliakan tangan kanan. Untuk apa? Untuk kita makan. Makan kita pakai tangan kanan. Nulis kebanyakan dari kita mayoritas pakai tangan kanan. Kemudian megang tasbih gitunya. Tangan kanan ini banyak digunakan untuk kebaikan, untuk hal-hal yang mulia. Maka jangan kotori dengan sesuatu yang kotor gitu. Nah, jadi Rasulullah ajarkan kalau pengen istinja jangan pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum, jika salah satu dari kalian buang hajat kecil, fala yamussu dzakarahu biyaminihi, maka jangan memegang kemaluannya pakai tangan kanan. Jangan memegang kemaluannya pakai tangan kanan. Wa idza dakhala al-khala fala yatamassah biyaminih, dan jika ingin masuk ke kamar mandi, yatamassah ini yatamassah istinja juga maknanya. Fala yatamassah biyamini, dan jangan istinja pakai tangan kanan. Jadi jangan memegang pakai tangan kanan dan juga jangan istinja pakai tangan kanan. Maksudnya jangan memegang pakai tangan kanan naon? Kan kemarin dibahas sunnah setelah istinja selain tanahnum berdehem kan sunnah al-itar. Jadi seperti mengurut ya, seperti mengurut. Nah, itu jangan pakai tangan kanan tapi pakai tangan kiri. Nah, bahkan sebagian ulama melarang wahata bukan istinja. Nah, 2 kali. Miliarder, amin. Miliarder, amin. Mudah-mudahan jadi julma beunghar kabeh. Tapi jangan jadi orang kaya, jangan. Mending jadi orang cukup. Mending jadi orang cukup. Sebab percuma kalau kaya nggak cukup. Mending jadi orang mobil opat cukup. Haji 5 kali cukup. Pemajikan opat cukup. Bagaya Habib hiji kenjan sana. Mancing. Hakada. Ya, mudah-mudahan kita semua jadi orang cukup. Amin. Cukup yang bersyukur gitu ya. Jadi orang bersyukur paling enak. Jadi dul, gelas dul. Alhamdulillah wala quwwata illa billah. Jadi sebagian ulama bilang, walaupun bukan istinja, jangan pegang kemaluan pakai tangan kanan. Misalkan maaf kata gatal atau misalkan ada apalah segala macam, jangan pakai tangan kanan. Muliain tangan kanan. Syuf, ada satu orang pernah bilang sama Al-Fagir, katanya, "Bib, kalau pengen tulisannya bagus, jangan pernah pegang kemaluan pakai tangan kanan. Kalau pengen tulisan bahasa Arab kita bagus, jangan pernah pegang kemaluan pakai tangan kanan. Nah, pakai tangan kiri aja. Udah, muliain tangan kita, jangan pernah memegang sesuatu yang kotor gitu bahasanya. Ya, sebab tangan kanan kita pakai buat tadi makan, minum, kemudian buat bolak-balik Al-Quran, megang Al-Quran, megang kitab, salaman sama ulama, wahakada. Jadi kita muliakan tangan kanan khusus untuk melakukan kebaikan, sedekah, naon di loba, nah, wahakada. Ya, jadi larangan, bukan larangan sih, bukan makruh juga, mubah saja. Cuman ini larangan hanya untuk tanzih saja, untuk memuliakan sebagian anggota tubuh yang Allah muliakan.
yang Allah muliakan. Taunya dari mana Allah muliakan tangan kanan? Karena Rasulullah perintahkan kalau makan pakai tangan kanan. Berarti itu kan mulia. Ya, berarti itu mulia. Wahakadha. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nomor 15 minggu depan deh. Biar tidak memakan waktu banyak. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini insyaallah bisa kita amalkan dan mudah-mudahan bisa kita sebarkan dan bisa kita beritahu kepada saudara-saudara atau teman-teman yang enggak hadir pada siang hari ini. Allahumma ya man wafaqa li ahli al-khair wa a'anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma la tuhrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Iftah alina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum.